Allahu Akbar, Allahu Akbar. Don, ayo orang sholat ah, sadar. Sok diheula kalau kagok. Ayo, engke. Heula ieu kagok. Ayo nah, orang sholat yuk, Don. Sabieu deui. Ongkoh didinya teh ngakukeun jelema iman. Hari itu diajak sholat rese Teh salah satu nate ciri-ciri jelema munafik eta teh Don. Defeat. Saudaraku seiman, pernahkah kita merenung amalan apa yang paling dicintai Allah, yang bukan hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga mengangkat tinggi derajat kita di sisinya? Tahukah Anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 3 kunci emas yang menjadi sebab utama diampuninya kesalahan dan ditinggikannya kedudukan seorang hamba. Yang pertama, menyempurnakan wudhu dalam keadaan paling berat. Amalan yang pertama adalah menyempurnakan wudhu di setiap keadaan yang kita benci. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Yang ketiga, menanti salat setelah menunaikan sholat. Dan yang terakhir ini adalah amalan yang sering luput dari perhatian kita, yaitu menunggu sholat setelah mengerjakan sholat sampai waktu sholat berikutnya tiba. Ini adalah saat-saat emas, saat kita tetap duduk di musola atau di masjid setelah salat berzikir, membaca Al-Quran, atau merenung. Kita seolah saat sedang berada di dalam sholat itu sendiri. Para malaikat akan mendoakan kita dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia," selama kita tidak berhadas. Ini adalah waktu istirahat terbaik bagi jiwa, sekaligus peluang besar untuk meraih ampunan dan doa dari para malaikat yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian. Kemudian dia menangis karena takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemuda itu kekuatan di antara kelemahan. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi kekuatan. Maka kekuatan itu harus diberi panduan yang benar. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan yang teguh terhadap agamanya. Namun seringkali kelalaian kecil justru dimulai dari hal yang dianggap sepele, seperti meninggalkan sholat, menunda kewajiban, dan merasa esok hari selalu ada. Padahal dari situlah hati mulai jauh dan langkah mulai rapuh. Di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh kesenangan, banyak dari kita yang perlahan mulai lalai, terutama dalam hal yang paling dasar, sholat. Satu waktu terlewat dianggap biasa. Lama-lama hati menjadi terbiasa. Padahal dari sholatlah kekuatan jiwa itu tumbuh.
dan dari sholatlah kita kembali menemukan arah hidup. Maka itu, jangan sia-siakan masa mudamu sahabat. Berpegang teguhlah pada keimanan, agar terbit semangat muda yang bergelora untuk menjaga panji Islam sampai Israfil meniupkan sangkakalanya.